Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Dewa Ketut Sujata dan Bapak Ibu Gusti Agung Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Hotel di kelas ADHC semester 6 Politeknik Pariwisata Bali. Perkenalkan saya, Komang Putri Saras Utami, nomor absen 5 dan NIM 1910265 dari kelas ADHC semester 6 Politeknik Pariwisata Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan dari sistem pada hotel impian saya, yaitu Tropical Paradise Hotel. Sebagai salah satu beachfront hotel bintang 5 yang menawarkan pengalaman mengenai surganya pulau tropis. Dilengkapi dengan 50 kamar, kemudian fasilitas penunjang berupa Sunflower Restaurant, Rainforest Spa, Infinity Lagoon Bar, chapel, meeting room, lounge, dan fasilitas penunjang lainnya. Kemudian untuk pengelolaan dari sistem pada manajemen maupun operasional hotel ini akan menggunakan sistem Armadillo Software. Armadillo Software ini merupakan salah satu sistem yang sudah dirancang khusus untuk pengelolaan hotel atau yang biasa disebut dengan Property Management System. Yang memiliki 3 aplikasi di dalamnya, yaitu yang pertama Armadillo Hotel untuk digunakan oleh front office dan housekeeping department, kemudian Armadillo Accounting digunakan oleh back office, dan Armadillo Resto digunakan oleh food and beverage service dan food product. Armadillo Software ini mudah untuk digunakan karena memiliki tampilan menu yang sederhana, kemudian saling terintegrasi satu sama lain, serta tidak memiliki batasan terhadap jumlah tamu, jumlah transaksi, jumlah kamar, dan juga jumlah penggunanya. Maka dari itu, di sini saya akan menggunakan 2 aplikasi dari Armadillo Software untuk mengelola 4 departemen, di antaranya yaitu Armadillo Hotel untuk digunakan pada front office dan housekeeping departemen, serta Armadillo Resto untuk digunakan pada restoran dan kitchen. Maka dari itu, mari kita simak tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai menggunakan aplikasi dari Armadillo Software ini, pertama-tama kita harus mengunduhnya terlebih dahulu melalui website systemhotel.id. Kita ke bagian download, kemudian kita klik aplikasi yang mau kita download. Baik, setelah aplikasi ini selesai di-download, kita akan menginstalnya terlebih dahulu pada PC atau komputer kita. Apabila proses install aplikasi sebelumnya sudah selesai, maka kita dapat melanjutkan untuk mendownload dan menginstal aplikasi berikutnya, yaitu Armadillo Resto. Maka apabila kedua aplikasi sudah terinstall pada PC, akan terlihat tampilan seperti ini. Pertama-tama kita akan mulai menggunakan aplikasi Armadillo Hotel untuk proses input dan output data pada front office dan housekeeping departemen. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu kita klik login di sini. Nah, maka akan terlihat tampilan seperti ini, di mana terdapat pilihan berupa booking, kemudian guest in-house, housekeeping, cashier, petty cash, report, EOD, export, statistik, dan juga deposit. Pertama-tama kita harus mengubah nama hotel pada sistem ini terlebih dahulu sesuai dengan hotel impian, yaitu di sini saya menggunakan nama Tropical Paradise Hotel. Dengan cara kita klik bagian menu, kemudian kita cari setup dan klik bagian nama hotel. Lalu akan terlihat seperti ini, kita akan ubah identitas hotel ini sesuai dengan identitas hotel impian yang kita miliki. Apabila seluruh identitas hotel ini sudah terlengkapi, maka kita akan klik simpan. Kemudian kita harus close terlebih dahulu aplikasinya dan membuka kembali agar nama hotel baru dapat terlihat. Nah, berikut adalah contoh apabila nama hotel sudah terupdate dengan baik. Yang pertama, kita akan mulai ke bagian dari front office departemen terlebih dahulu, di mana kita sebagai front office departemen di sini dapat melihat maupun men-setup ulang atau menambahkan tipe kamar, jumlah kamar yang kita miliki tersebut dengan cara klik menu, kemudian kita cari bagian setup dan cari bagian kamar. Di sini terdapat tipe, lokasi, nomor kamar, denah letak kamar yang dapat kita lihat maupun kita update informasinya atau datanya. Kemudian kita klik. Contohnya yang pertama, tipe kamar, kita klik. Akan muncul daftar kamar yang kita miliki disertai dengan kode, tipe kamar, harga, dan juga fasilitas yang dimiliki di dalamnya. Di mana apabila kita di sini akan menambahkan tipe kamar baru, kita dapat klik isi baru.
maka akan terlihat di sini di mana kita harus melengkapi kode, kemudian tipe kamar, harga kamar, fasilitas yang terdapat di dalamnya, dan di sini kita juga dapat menginput gambar dari kamar tersebut. Baik, apabila seluruh data telah terinput dengan lengkap, maka kita dapat klik simpan. Nah, berikut adalah kamar yang baru saja kita input sudah masuk dalam list dari tipe kamar. Selanjutnya untuk mengatur nomor kamar, letak kamar, dan juga lokasi dari kamar tersebut, kita dapat mengulangi langkah yang sama, kemudian kita klik menu, kita klik setup, kita klik kamar, dan kita bisa mengupdate seluruh informasi yang ada di dalamnya. Kemudian di sini juga terdapat pilihan booking sebagai salah satu menu yang dapat digunakan oleh front office departemen untuk mengupdate data reservasi tamu. Di mana di sini sudah terlihat bahwa berikut adalah data reservasi yang dimiliki tamu dengan status data reservasi yang berwarna merah muda, itu berarti sudah check-in, kemudian status yang berwarna hijau berarti itu merupakan tamu reservasi yang akan check-in. Selain itu, di bagian atas ini juga terdapat pilihan untuk menyortir data yang kita miliki, yaitu dengan berdasarkan kategori check-in, kemudian kategori travel, kemudian kategori grup, kemudian kategori status. Sehingga kategori-kategori di atas ini akan mempermudah kita untuk menemukan data reservasi tamu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Apabila di sini kita akan menambahkan data reservasi baru, kita cukup klik bagian isi baru. Di sini sudah terlihat bahwa kita harus memenuhi terlebih dahulu data primer maupun data sekunder dari reservasi tamu tersebut. Dimulai dari data primer berupa tanggal menginap, kemudian durasi menginap, jumlah tamu, jumlah kamar, kemudian data dari nama tamu tersebut, dan dilengkapi oleh data-data sekunder lainnya seperti identitas tamu. Baik, mari kita lengkapi terlebih dahulu. Selanjutnya, pada bagian data reservasi ini kita langsung dapat memblok kamar sesuai dengan pesanan dari tamu. Kemudian pada bagian catatan ini adalah kolom untuk menambahkan special request atau catatan-catatan penting yang harus kita take note selama tamu tersebut menginap. Baik, apabila seluruh data telah terinput dengan lengkap, maka kita harus mengklik simpan. Contohnya di sini adalah Bapak Richard Lee sebagai tamu dari walk-in yang baru saja datang dan langsung ingin menginap. Kita dapat langsung mencetak form registration form ini sebagai salah satu output data dari front office departemen untuk membantu proses check-in dari front office departemen apabila tamu sudah ada di hotel. Apabila seluruh data pada form tersebut sudah dilengkapi, maka kita akan langsung men-check-in-kan tamu tersebut dengan klik check-in. Sehingga di sini status dari reservasi Bapak Richard Lee sudah berwarna merah muda, yang artinya beliau sudah melakukan check-in. Selain itu, pada bagian menu reservasi ini juga kita dapat mencetak form reservasi dengan klik bagian cetak ini sebagai salah satu output data pada menu reservasi yang dapat digunakan oleh front office departemen untuk membantu proses check-in saat pelaksanaan operasional berlangsung. Selain itu, di sini dari front office departemen, apabila ingin mengecek statistik ataupun jumlah okupansi yang dimiliki oleh hotel, dapat mengklik bagian statistik ini. Maka di sini sudah dapat dilihat bahwa hotel sedang memiliki okupansi 8,3%. Kemudian di sini juga terdapat informasi berkaitan dengan room inventory, kemudian room statistik, income audit statistik segmen, statistik company, room mapping, dan room layout. Selain itu, di sini juga terdapat keterangan berkaitan dengan okupansi di atas, dan di sini terdapat keterangan mengenai room inventory, dan di bawah juga terdapat keterangan mengenai revenue. Menu pada statistik ini juga dapat dicetak sebagai output data yang penting untuk digunakan oleh front office departemen untuk melaksanakan briefing pada pagi hari sebelum memulai pelaksanaan operasional pada front office departemen. Baik, berkaitan dengan output data, di sini front office departemen juga dapat mengakses report selain output data pada bagian booking dan juga statistik, di mana kita klik bagian report.
Kemudian di sini akan terlihat data-data mengenai reservasi tamu yang dapat kita print maupun kita lihat sebagai bahan untuk melaksanakan operasional di front office departemen. Baik, sekian penjelasan saya berkaitan dengan proses input dan output data pada front office departemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses input dan output data pada housekeeping departemen yang masih menggunakan aplikasi dari Armadillo Hotel ini. Baik, masih menggunakan aplikasi yang sama, di mana di sini housekeeping departemen dapat mengakses pilihan housekeeping untuk mengupdate dari status kamar tersebut, di mana dapat kita sortir data tersebut berdasarkan kategori yang ada di atas ini, baik kategori berdasarkan status, kemudian berdasarkan tipe, dan berdasarkan lokasi. Di mana klasifikasi atau kategori ini dapat mempermudah kita untuk menemukan kamar yang ingin kita ubah dengan cepat. Di sini housekeeping departemen dapat mengubah status kamar. Contohnya kita akan mencari kamar yang berstatus vacant dirty, kemudian akan kita ubah menjadi vacant clean. Baik, di sini kamar 310 berstatuskan vacant dirty, dan apabila misalkan di sini housekeeping departemen sudah melakukan pembersihan, maka housekeeping admin akan mengupdate dari status kamar tersebut. Dengan cara klik kamar tersebut, kemudian akan muncul pilihan seperti ini dan kita klik vacant clean, kemudian kita klik ubah status. Maka kamar 310 ini statusnya sudah terupdate menjadi vacant clean, di mana hal ini tentu membantu dari housekeeping sendiri maupun front office departemen untuk mengetahui bahwa apakah kamar ini sudah siap untuk dijual atau belum. Nah, di sini housekeeping departemen dapat mengakses output data melalui bagian report, kemudian bagian housekeeping, di mana di sini sudah terdapat pilihan mengenai daftar kamar kotor maupun daftar kamar yang terlihat seperti pada layar, di mana status-status kamar ini akan tentu membantu front office departemen untuk mengetahui kamar mana sajakah yang dapat dijual oleh front office departemen. Selain itu, data kamar ini juga dapat membantu housekeeping departemen untuk mengetahui kamar mana sajakah yang harus dibersihkan, yang harus mendapatkan makeup room, maupun harus dilaksanakan ataupun dirawat atau dipelihara apabila kamar tersebut mendapatkan status out of order. Baik, sekian penjelasan saya mengenai proses input dan output data pada housekeeping departemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses input dan output data pada food product atau kitchen. Baik, selanjutnya mengenai proses input dan output data pada food product atau kitchen, di mana di sini kita akan menggunakan aplikasi dari Armadillo Resto. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian kita klik login. Maka akan terdapat tampilan seperti ini, di mana aplikasi dari Armadillo Resto ini memiliki pilihan cashier, kemudian chef, waiter, EOD, hall, report, menu, customer, recipe, dan juga repair and bill. Khususnya mengenai food product atau kitchen, di sini dapat mengakses pada bagian pilihan chef, kemudian menu, dan juga recipe. Di mana contohnya pertama, di sini apabila food product ingin melihat resep atau menambahkan resep baru, dapat mengklik recipe. Berikut adalah tampilan dari daftar resep, dan apabila ingin menambah resep baru, klik tulis resep. Di mana di sini kita perlu melengkapi input data, baik dari kode resep tersebut, kemudian nama menu dari resep tersebut, jumlah dan porsi, kemudian nama chef yang membuat resep ini, kemudian bahan-bahan serta cara membuat resep tersebut, serta apabila terdapat video dapat dicantumkan di sini, dan di bawah ini adalah kode untuk menentukan HPP dari resep tersebut. Kita akan lengkapi terlebih dahulu. Apabila seluruh data telah terinput dengan lengkap, maka kita dapat klik simpan. Sehingga di sini dapat terlihat mengenai resep baru yang sudah kita input. Selanjutnya pada bagian menu, di sini terdapat daftar menu yang sudah kita miliki, baik di sini dapat terlihat penjelasan mengenai kode barang, kemudian nama menu, satuannya, dan juga harga. Di mana di sini juga dapat kita sortir data dari menu ini sesuai dengan nama dari menu tersebut, kemudian kode menu, barcode, dan juga dapat kita ketik di sini menu yang ingin kita cari. Selain itu juga terdapat keterangan di mana tulisan berwarna hitam itu berarti menu ada, dan tulisan berwarna merah berarti menu sedang kosong. Apabila kita ingin menambahkan menu baru,
kita dapat klik isi baru. Kemudian kita harus melengkapi data mengenai menu tersebut, dilengkapi mulai dari kode menu, kemudian nama menu tersebut, grup atau klasifikasi dari jenis menu yang kita input baru ini, kemudian harga jual, kategori, stok, dan resep dari menu tersebut. Serta di bagian sini juga kita dapat tambahkan satuan dari porsi, kemudian gambar dari menu tersebut. Kita akan lengkapi terlebih dahulu. Apabila seluruh data telah terinput dengan lengkap, maka kita klik simpan. Lalu keluar, dan data resep tersebut akan tersimpan di daftar menu yang kita miliki. Selanjutnya, food product atau kitchen juga dapat mengakses chef sebagai pilihan untuk memproses in dan out makanan. Kita klik bagian chef. Kemudian di sini sudah terdapat contoh orderan masuk yang kita dapatkan dari waiter atau waitress dari Food and Beverage Service, di mana di sini terdapat orderan fresh juice dan juga fruit salad. Dengan warna orderan di sini itu berwarna krem yang arti orderan baru masuk, dan berwarna hijau berarti orderan telah diproses. Contohnya apabila di sini kita akan memproses fresh fruit, kita klik menu tersebut, kemudian kita klik proses. Maka fresh fruit tersebut berarti sudah diproses, kemudian kita ulangi langkah yang sama untuk fruit salad. Ini berarti fruit salad sedang diproses. Kemudian apabila menu tersebut telah selesai diproses dan siap untuk dihidangkan kepada tamu, di sini dapat klik menu tersebut, kemudian kita klik selesai. Maka menu tersebut sudah selesai dan dapat dihidangkan kepada tamu, dan kita ulangi langkah berikutnya sampai seluruh orderan dapat diberikan atau di-serve kepada tamu. Baik, selanjutnya berkaitan dengan output data dari food product atau kitchen, di mana di sini kitchen dapat mengakses pada bagian report dengan klik report. Kemudian akan terdapat laporan-laporan sebagai output dari proses input yang telah dilakukan pada food product maupun manajemen, di mana di sini contoh salah satunya yaitu daftar menu per option. Kemudian kita klik tampilkan. Kita pilih berdasarkan kategori, misalkan di sini food, kemudian kita klik tampilkan. Sehingga berikut adalah data output dari proses input data pada food product atau kitchen, di mana berkaitan dengan persediaan menu yang dapat di-print maupun dilihat baik oleh food product maupun food and beverage service. Baik, sekian penjelasan saya mengenai proses input dan output data pada food product atau kitchen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses input dan output data pada food and beverage service atau restoran. Baik, selanjutnya berkaitan dengan proses input dan output data pada food and beverage service atau restoran. Di sini masih menggunakan aplikasi yang sama yaitu Armadillo Resto, di mana pada bagian FBS ini dapat mengakses cashier, waiter, dan juga report. Di mana di sini kita dapat klik cashier untuk menambahkan menu baru, untuk menambahkan pesanan baru atau orderan dari tamu yang datang ke restoran, di mana kita menginput nomor meja terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini kita dapat menambahkan input data mengenai orderan yang dipesan oleh tamu dengan klik menu. Klik pilih, lalu kita sesuaikan dengan jumlah makanan yang dipesan oleh tamu, lalu klik centang, dan ulangi langkah yang sama sampai seluruh orderan tamu telah kita input dengan lengkap. Lalu apabila seluruh orderan tamu telah kita input dengan lengkap, maka kemudian kita klik pending, lalu kita klik ambil, kemudian kita pilih berdasarkan pesanan yang sebelumnya telah kita buat, kemudian kita klik dapur. Nah, hal ini dilakukan dikarenakan untuk membuat captain order yang akan kita serahkan kepada food product atau kitchen untuk diproses di kitchen. Sehingga di sini dapat terlihat captain order sebagai bentuk output data yang akan kita serahkan ke kitchen agar orderan tersebut segera untuk diproses. Nah, selanjutnya apabila orderan kita telah diproses, kemudian kita klik pilihan waiter.
Di sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa menu yang siap kita sajikan kepada tamu. Kita klik menu tersebut yang akan kita sajikan, kemudian kita klik sajikan. Ulangi langkah yang sama sampai seluruh orderan tersebut dapat kita sajikan kepada tamu. Kemudian apabila menu tersebut sudah kita sajikan, kita kembali lagi kepada bagian kasir. Di sini selanjutnya kita harus memproses payment apabila tamu sudah selesai menikmati hidangan yang telah kita sajikan. Contohnya kita ambil pesanan yang meja dalam satu, totalnya 405.000. Kita klik pilih, kemudian kita klik bayar. Lalu pada bagian ini kita dapat menyesuaikan payment method terlebih dahulu, kemudian menambahkan jumlah uang yang dibayarkan, di mana di sini contohnya tamu membayarkannya secara cash, kita langsung input jumlah cash yang diberikan oleh tamu tersebut. Dan otomatis akan diakumulasikan untuk memberikan kembalian kepada tamu. Lalu kita klik simpan, dan kita klik cetak untuk mendapatkan payment receipt sebagai bukti dari output data, khususnya kita akan berikan kepada tamu, dan juga sebagai arsip dari food and beverage service itu sendiri. Baik, sekian sekilas penjelasan dari saya mengenai proses input dan output data pada food and beverage service atau restoran menggunakan aplikasi Armadillo Resto. Baik, begitulah cara kerja dari Armadillo Software yang digunakan khususnya dua aplikasi ini pada proses input dan output data pada front office dan housekeeping departemen menggunakan Armadillo Hotel, dan pada restoran dan kitchen menggunakan Armadillo Resto pada Tropical Paradise Hotel. Oleh karena itu, melalui tutorial ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Armadillo Software adalah salah satu property management system yang dapat dioperasikan dengan mudah karena memiliki tampilan menu yang sederhana. Kemudian data di dalamnya juga saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat digunakan untuk membantu pengelolaan hotel. Selain itu, pada setiap proses input dan output data, juga terdapat critical point yang harus diperhatikan secara detail sebagai hal terpenting yang berkaitan dengan primary dan secondary data. Di mana critical point pada front office departemen mencakup data nama tamu, tanggal dan durasi menginap, jumlah dan tipe kamar, serta jumlah tamu dilengkapi oleh data pendukung reservasi lainnya. Kemudian pada housekeeping departemen, terdapat critical point berupa data status kamar. Pada food and beverage service atau restoran, terdapat critical point berupa data pesanan makanan dan minuman tamu, serta kebutuhan khusus atau alergi yang dimiliki oleh tamu. Dan yang terakhir, critical point pada food product atau kitchen, di mana terdapat data menu, resep, dan data in serta out makanan di kitchen. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai proses input dan output data menggunakan sistem Armadillo Software pada Tropical Paradise Hotel. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.